Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa majid wa azam taraham ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabih dhalam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Salamiyah yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, pimpinan dari seluruh hari, Yaumul Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan semua limpahan nikmat yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa istiqamah di dalam taat sampai akhir ajal menyebut kita semua. Dan saatnya Allah tutup cerita hidup kita, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang beriman sebelum kalian dan juga telah kami wasiatkan kepada kalian dengan wasiat yang sama, dengan pesan yang satu, wasiatullah Rabbul Alamin lil awalin wal akhirin, pesan Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam untuk seluruh makhluknya, dari hamba, dari umat yang paling pertama, umat Nabi Allah Adam, sampai kita umat yang paling terakhir, umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Apa pesannya? Anitakullah, untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mendefinisikan takwa ya ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kita di hari Jumat yang penuh barakah ini, kita semua akan merenung bersama tentang bagaimana perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk selalu senantiasa kita upayakan, kita laksanakan secara maksimal, dan juga untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak di antara manusia yang mereka mencari alasan untuk meninggalkan ibadah. Mereka mencari-cari segala sesuatu yang mengalihkan ibadah dengan sesuatu yang mungkin menyebabkan dia jadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak lain dan bukan adalah bisikan dan godaan daripada syaitan, sehingga manusia lupa dari mengingat Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan meninggalkan perintah yang Allah fardukan, seperti sholat yang Allah wajibkan. Banyak di antara kita yang melalaikannya, banyak yang meninggalkannya dengan berbagai macam alasan. Ada yang alasannya sibuk dengan mencari harta, ada yang sibuk dengan kesibukannya, apakah itu merawat anak, orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang meninggalkan ibadah beralasan bahwa karena dia miskin. Ada juga yang disebabkan karena dia bekerja kepada atasannya, sehingga meninggalkan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad. Di dalam kitab Nasrul Ibad Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengutip di dalam satu hadis baginda Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnasi minan nas. Alal agniya bi Sulaiman, wa alal abid bi Yusuf, wa alal marda bi Ayyub, wa alal fuqara bi Isa alaihi wassalatu wassalam. Di dalam hadis ini baginda Nabi SAW mau memberitahu kepada kita, jangan suka cari alasan buat ninggalin ibadah yang Allah wajibkan. Nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil 4 golongan dari makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sangkal atau untuk menyangkal setiap alasan manusia yang mereka meninggalkan ibadah yang Allah wajibkan. Ketika ada orang kaya, konglomerat, yang duitnya banyak, yang hartanya melimpah, dia ninggalin sholat, dia tidak menjalankan perintah. Ketika itu ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak menjalankan perintah? Dia bilang, saya sibuk, perusahaan saya banyak, saya konglomerat, harta saya banyak, jadi nggak sempat buat ibadah. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala panggil yang pertama Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman. Orang kaya nanti disangkalnya sama Nabi Sulaiman. Allah panggil Nabi Sulaiman, Allah katakan, wahai orang kaya, lihat tuh hambaku Sulaiman. Adakah yang lebih kaya dari Sulaiman? Dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman ini punya kerajaan yang begitu dahsyat. Sampai dikatakan kerajaan Nabi Sulaiman itu tidak ada kerajaan yang lebih dahsyat melebihi kerajaannya setelah Nabi Sulaiman. Karena di dalam doanya Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, Rabbi habli mulkan layan bagi li'adan min qabli. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar dikaruniakan kekuasaan kerajaan yang tidak ada kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman setelahnya. Ini kalau kita perhatikan, Nabi Sulaiman itu punya pasukan bukan cuma dari golongan manusia, tetapi juga punya prajurit dari golongan jin, dari golongan hewan, bahkan juga angin-angin menjadi pasukannya Nabi Allah Sulaiman. Itu Nabi Allah Sulaiman memerintahkan
jin-jin untuk mengambil tambang emas, perak dan lain sebagainya dan mengirimnya melalui jalur angin sehingga cepat sampai itu ekspedisi harta, ya. Makanya kekayaannya begitu banyak, kerajaannya begitu besar, begitu dahsyat. Akan tetapi Nabi Sulaiman tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Sulaiman tidak meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang kaya nggak ada alasan dengan sibuk nyari hartanya, dengan sibuk ngurusin perusahaannya, dengan sibuk ngurusin pekerjaannya. Nanti lihat, Nabi Sulaiman didatangkan sebagai sangkalan untuk mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia bekerja sebagai karyawan, sebagai bawahan, kerja di pabrik, kerja di perusahaan, atau jadi pelayan di rumah seseorang, nanti kalau ditanya, kenapa kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak ibadah, alasan saya nggak dapat waktu, nggak ada izin, saya kerja sama atasan saya disuruh majikan saya. Nanti Allah Subhanahu wa taala panggil buat sangkalan mereka tuh, orang-orang pekerja. Siapa? Allah datangkan Nabi Allah Yusuf, ya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sangkalan dari kecil. Nabi Yusuf itu dihasut oleh saudara-saudaranya sampai akhirnya diajak ke tengah hutan, lalu kemudian dilemparkan di dalam sumur kering yang begitu dalam, sehingga tiba-tiba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya beberapa rombongan orang-orang yang melalui jalan tersebut, lalu kemudian diambil, diselamatkan dan dijual. Bahkan dikatakan bisa manin baksit, dengan harga yang murah dijual di pasar. Nabi Yusuf jadi budak, dibeli oleh seorang pejabat di Mesir, Al-Aziz, dibeli oleh dia lalu kemudian dibawa pulang dengan harga murah. Lalu katanya ini yang beli, dia bilang sama istrinya, bersihkan ini anak, waktu itu usianya masih 12 tahun. Masih anak-anak. Bersihkan ini anak, ya siapa tahu berguna untuk kita nanti, ada manfaatnya atau bisa kita jadikan pelayan atau kita angkat jadi anak. Singkat cerita, Nabi Yusuf menjadi budak di rumah seorang pejabat di Mesir. Dengan kesibukannya, dengan segala apa yang diperintahkan oleh majikannya, tetapi Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita perhatikan, lihat, maka nggak ada alasan buat kita yang kerja, yang kita punya atasan, yang kita punya majikan, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta izin kepada mereka. Kalau sekiranya kita bekerja di tempat yang memang tidak memberikan izin untuk ibadah, tinggalin, cari kerja lain yang bisa kita dapat izin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, urusan rezeki itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Sesuatu yang milik kita nggak akan jadi milik orang lain. Sesuatu milik orang lain walaupun kita kejar mati-matian nggak akan jadi milik kita. Walaupun kita nggak tahu di mana alamat rezeki kita, sesuatu yang sudah ditakdirkan sampai kepada kita, dia akan sampai kepada kita. Oleh sebab itu jangan cari alasan ya untuk meninggalkan ibadah, nanti bakal disangkal tuh, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Yusuf. Lalu kemudian kalau ada orang-orang yang nggak sholat, nggak ibadah karena sakit, nanti bakal dipanggil Nabi Ayub buat sangkalannya. Allah bilang, lihat tuh hambaku Ayub, dikasih kekayaan, harta yang melimpah. Bahkan Nabi Ayub itu memiliki 500 budak, setiap budaknya memiliki ladang. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak kambing, ternak onta, ternak sapi, bahkan juga ternak gajah. Tetapi Nabi Allah Ayub tidak disibukkan dengan urusan dunianya. Nabi Ayub tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan apa yang dimiliki Nabi Ayub, iblis hasut dan dengki, sehingga iblis berkata, "Ya Rabb, itu Ayub kan rajin ibadah karena hartanya banyak. Coba kalau Ayub miskin, pasti nggak bakalan ibadah." Akhirnya kata Allah, "Silahkan kamu mau uji hambaku Ayub, silahkan uji." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada iblis untuk menguasakan harta-hartanya Nabi Ayub. Akhirnya ternaknya dibikin sakit, mati semua. Datang pelayannya kepada Nabi Ayub di tempat ibadahnya, memberi kabar bahwa semua ternakmu yang begitu banyak mati dan semuanya habis. Kata Nabi Ayub, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Semua milik Allah, kembali kepada Allah. Apa yang Allah berikan, maka sudah sepantasnya Allah mengambilnya kembali. Aku tidak punya kuasa untuk menahannya. Lihat, tetap beribadah, bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Akhirnya iblis makin kesel, makin hasut. Akhirnya iblis bilang sama Allah, "Ya Rabb, izinkan aku untuk dikuasakan kepada keluarganya Nabi Ayub." Akhirnya Allah izinkan.
maka dijadikanlah keluarganya, anak-anaknya meninggal dunia, ya, dimatikan. Lalu kemudian datang kabar kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, keluargamu dimatikan atau keluargamu telah meninggal dunia. Lalu apa jawab Nabi Ayub? Lillahi ma ata wa lillahi ma akhad. Semua milik Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis makin kesal, minta izin lagi sama Allah, ya Allah, kuasakan aku untuk bisa dikuasakan kepada tubuhnya Nabi Ayub. Padahal tidak bisa. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena iblis terus, ya, dia ingin mencoba Nabi Ayub, dia penasaran sama Allah, diizinin. Ketika Nabi Ayub sujud di dalam sholatnya, dihembuskanlah udara oleh iblis masuk melalui hidungnya, sehingga Nabi Allah Ayub merasakan sakit di tubuhnya, dalam riwayat luka-luka yang dahsyat. Tetapi bukan penyakit yang menjijikan, karena para nabi dan rasul mereka maksum, terjaga dari segala aib yang tidak pantas didapati oleh para nabi dan rasul. Singkat cerita, Nabi Ayub diasingkan dari kampung halamannya, diasingkan jauh, tapi Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ujiannya begitu dahsyat. Ada di antara kita yang ujiannya lebih dahsyat dari Nabi Ayub? Nggak ada. Ujian kita sakit baru timbang apa sih sakitnya? Ujian kita kalau punya harta berapa sih yang hilangnya? Ujian kita kalau ditinggal orangnya, keluarga yang kita cinta, masih ada anak-anak yang lain, atau mungkin kadang-kadang baru habis tinggal mati bini, besok udah kawin lagi. Tinggal mati laki, besok kelar masa idah udah nikah lagi. Ini Nabi Ayub ujiannya begitu dahsyat, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah katakan, urkut birijlika, hentakan kakimu di bumi, wahai Ayub, maka keluar air, maka menyembuhkan. Dan setelah sembuh Nabi Ayub dari penyakit ujian dari Allah, setelah itu Allah kembalikan hartanya, keluarganya dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hartanya dilimpah ruahkan lebih banyak dari sebelumnya. Makanya nanti orang-orang yang mereka sakit, yang nggak ibadah, nggak sholat, ninggalin kewajiban, nggak puasa Ramadan, nanti bakal dipanggil ke Nabi Ayub buat nyangkal. Tuh lihat, ada gak ujian kamu lebih dari Nabi Ayub? Maka jangan alasan buat ninggalin kewajiban cuma gara-gara sakit. Yang keempat, terakhir, sebagai penutup dari khutbah singkat ini, orang-orang yang nanti di akhirat ketika ditanya kenapa meninggalkan ibadah, kenapa nggak sholat, kenapa nggak mau ngaji, mereka jawab, karena kami miskin ya Allah. Mana sempat kami mikirin buat belajar ngaji, mana sempat kami ada waktu buat sholat, kami miskin, kami nyari duit buat makan. Nanti Allah akan panggil Nabi Isa untuk menyangkal orang-orang yang mengatakan meninggalkan ibadah karena miskin. Nanti Nabi Isa dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh hambaku Isa. Nabi Isa tuh dalam riwayat hidupnya sangat miskin. Nabi yang paling miskin. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya harta, pakaian cuman yang dia pakai di badan saja, bahkan memakan makanan dari daun-daunan kering. Betapa miskinnya Nabi Isa, tetapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada alasan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kewajiban, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mudah-mudahan dengan renungan singkat pada pertemuan khutbah ini menjadikan kita semangat untuk ibadah, semangat untuk menjalankan perintah, dan juga semangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa, dan pada akhirnya Allah janjikan orang yang bertakwa, wa uslifatil jannatu lil muttaqin, kami siapkan surga dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa Allahul malikil alam wa bi qawli atadil mutadun innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih burhanu al-mabsudi fil wujudi karamu wa ihsanu. Ta'ala majidu wa adu masya'nu khalaqal khalqal hikmah wa tawa alaiha ilmah wa basatalahu min fa'idil minati majarat bihi fi hadaril kismah wa salatu wa salamu ala kashifil ummah faraji kurba jahat fisabilillah sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد وعظم وترحم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصحبه ذي الأسرار خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن الرضوان والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى إمامنا الغالب من المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى أمه المعظم من الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وعلى شباب أهل الجنة في الجنة الإمام الحسن والإمام الحسين وعلى سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وبقية أصحابي وأزواجي وذرية رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا ولكم منك بخير أجمعين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم فرج عنا وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا بفضله يؤتكم ولذكر الله أعظم وأجر أقيموا الصلاة